Ada yang tahu pelajarannya apa hari ini? Apa itu IPS? Ilmu Pengetahuan Sosial. Ya, IPS adalah ilmu pengetahuan sosial. Dan ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar tentang apa temanya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Hari ini kita belajar tentang tema. Apa ini? Norma. Norma. Ada yang tahu pengertiannya norma? Ada yang tahu tidak? Ya, nanti dibahas. Norma adalah suatu aturan atau pedoman untuk mengatur tindak dan perilaku suatu individu di dalam suatu kelompok dan juga bermasyarakat. Jadi norma adalah sebuah aturan dan juga pedoman untuk mengatur manusia, sikap dan perilakunya. Apa tadi pengertian norma? Norma adalah, ayo kita baca bareng-bareng pengertian norma. Norma adalah fungsi norma. Apa itu fungsi norma? Ada yang tahu? Kalau di sini adalah aturan, berarti fungsinya apa fungsi norma? Ayo, ada yang paham tidak? Fungsi norma apa dalam kehidupan kita? Fungsi norma. Nah, jadi fungsi dari norma adalah untuk menciptakan ketertiban, menjaga keharmonisan, dan memberikan pedoman tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Itu adalah fungsi dari norma. Lalu, kalau sudah kita mengerti tentang pengertian norma, fungsi norma, lalu apa lagi? Di sini ada jenis-jenis norma. Nah, jenis-jenis norma. Ada yang tahu nggak ada berapa jenis-jenis normanya? Ada 4. Apa saja? 1. Norma agama. 2. Norma sosial. Yang ketiga norma apa lagi? Norma hukum. Dan yang terakhir norma moral. Ya, jadi jenis-jenis moral ada 4, yaitu ada norma agama, norma sosial, norma hukum, dan norma moral. Nah, norma agama itu apa sih? Ayo, apa norma agama itu? Norma agama adalah, nah, ini adalah norma agama. Coba dibaca bareng-bareng. Norma agama adalah apa? Adalah aturan yang bersumber dari agama dan diimani oleh penganutnya atau pengikut. Contohnya apa? Contoh norma agama apa? Di sini ada yang
Kalau norma sosial, pengertian norma sosial apa coba? Hah? Nah, ini untuk pengertian norma sosial. Norma sosial adalah aturan yang berkembang dalam masyarakat dan diakui oleh anggotanya seperti tata krama dan etika. Misalnya kita ambil dari contoh berpakaian yang sopan saat datang ke acara formal. Kalian kalau ada acara pengajian terus kalian pakai rok pendek, celana pendek, baju mental, bagus tidak sih? Tidak. Tidak bagus karena tidak sesuai dengan acaranya. Acara pengajian masa kita pakai baju yang itu, berarti itu tidak mencerminkan norma sosial. Berarti yang formal seperti apa? Mengikuti pakaian yang seperti acara pengajian. Seperti apa? Memakai gamis, memakai kerudung. Untuk laki-laki memakai baju koko, yaitu memakai baju yang rapi dan juga dikasih sedikit wewangian parfum. Nah, itu contoh untuk norma sosial. Kalau norma hukum, apa sih norma hukum? Nah, ini untuk norma hukum. Coba, norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang dan memiliki sanksi hukum bagi pelanggarnya. Ada yang tahu nggak sih lembaga berwenang itu apa? Misalnya polisi. Lalu apa lagi? Pemerintah. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada. Oh ya, pokoknya oleh lembaga pemerintahan lainnya. Nah, untuk contohnya itu apa sih? Nah, contohnya di sini kita ambil satu di lalu lintas. Tahu lampu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas? Tahu. Kita harus mematuhinya atau tidak sih? Harus. Kenapa kita harus mematuhinya? Apa? Supaya kita tidak melanggarnya dan tidak terkena hukuman. Jadi harus melanggarnya agar tidak terkena hukuman dan pelanggaran. Dan itu juga berfungsi untuk agar kita tidak menciptakan keruwetan yang lebih lagi. Kalau kita melanggar lalu lintas sebelum waktunya, ada lampu merah tapi kita terobos, sedangkan di sana ada kendaraan lain, bisa terjadi tabrakan. Jadi itulah dibuat gunanya lampu lalu lintas dan harus ditaati oleh siapapun yang berkendara. Jangan ada yang melanggar, kalau tidak nanti terjadi yang tidak diinginkan. Nah, lalu ada yang terakhir, norma moral. Nah, apa sih norma moral itu? Nah, jadi norma moral adalah aturan yang prinsipnya berkaitan dengan nilai moral dan etika yang diyakini oleh individu atau kelompok. Etika dan nilai kita adalah sifat-sifat yang ada di diri kita atau individu lainnya. Contohnya adalah banyak orang yang percaya bahwa berbohong itu salah atau benar? Salah. Berarti berbohong itu salah. Berarti itu tidak termasuk yang akan mendapatkan hukuman. Tapi memang berbohong itu adalah salah. Terus apa lagi? Berbicara sopan dan tidak berbicara kasar kepada orang yang lebih tua. Itu termasuk nilai norma moral. Berbicara yang sopan dan tidak berbicara keras terhadap orang tua ataupun sesamanya. Jadi kalau kita ngomong itu harus baik sama orang tua. Nggak boleh, "Mak, Pak, saya mau ini, mau itu." Itu tidak baik. Tidak berprinsip terhadap norma moral. Lalu apalagi prinsip itu apa? Contoh normal moral adalah memiliki kejujuran, saling memiliki sifat patriot, sikap saling tolong menolong dan bekerja sama. Adalah prinsip-prinsip norma moral yang baik dan patut untuk dicontoh. Sudah paham belum dari norma-norma ini semua, pengertian norma, fungsi norma dan juga jenis-jenis norma dan contohnya sudah paham belum? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Kalau ibu kasih soal atau tugas kelompok sudah bisa mengerjakannya?
tugas kelompok dan juga tugas individu untuk di rumah. Ayo. Ayo silahkan ditulis. Kalau ada yang belum mengerti dan ingin ditanyakan silahkan bertanya. Bu, ini apa? Bu, itu apa? Silahkan bertanya. Mumpung kita lagi berada di dalam pelajarannya. Siapkah belum? Sudah. Kalau begitu, Ibu kasih tugas individu. Bisa? Bisa. Yakin? Yakin, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Tulis ya tugasnya. Nah, ini Ibu kasih tugas individu. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah paham akan tugasnya, sudah paham akan penjelasannya, berarti bisa kan suatu saat nanti apabila ada tugas seperti ini mengerjakannya? Bisa? Bisa. Kalau begitu, alatnya sudah dirapikan? Sudah, Bu. Mau dengar tepuk semangatnya dulu sih? Boleh? Boleh. Semangat yang dingin-dingin ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik dan berjalan dengan lancar. Oke?